Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فيا عباد الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رواه البخاري ومسلم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke dalam masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Yang tentunya kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita laksanakan pada siang hari ini dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan iman dan Islam, yaitu ad-dinul Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak lupa khotib juga berwasiat kepada diri khotib pribadi dan kepada jamaah pada umumnya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar pada setiap permasalahan-permasalahan hidupnya. Dan tidak hanya sampai di situ. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu min amrihi yusra, maka pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada setiap urusan-urusannya. Jadi, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, inti sebuah kehidupan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin dimudahkan, jika ingin diselesaikan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, tema kita pada siang hari ini akan bahas 3 ayat di dalam surah Luqman. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sebuah pesan yang sangat luar biasa indahnya di dalam surat Luqman. Nama Luqman diambil, dia bukan seorang nabi, dia juga bukan seorang rasul. Dalam satu riwayat yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya Luqman ini adalah seorang hamba sahaya, atau dalam arti kata lain dia adalah seorang budak yang tinggal di negara Habasyah. Habasyah kalau negeri sekarang ini adalah Ethiopia, yang pekerjaannya tidak lain adalah seorang pencari kayu bakar di hutan. Ketika ia mendapatkan kayu-kayu tersebut yang ia cari, ia menjualnya pada seorang, lalu ia mendapatkan upahnya, dan ia pun menjadikan upah itu sebagai makanan dan juga belanja keseharian yang ada pada keluarga Luqman tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nama Luqman dikarenakan ada sosok yang spesial dalam dirinya yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu surat Luqman ayat yang ke-12, 13 dan 14. Ikhwani fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya adalah wa laqad atayna Luqmanal hikmah an ishkur lillah. Sungguh
Di dalam kisah Luqman itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah hikmah, sebuah ibrah, sebuah pelajaran. Anishkur lillah, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, barang siapa yang tidak mau bersyukur alias kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha terpuji. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya di dalam Islam ibadah seorang hamba, para ulama-ulama kita membaginya menjadi dua bagian. Al-imanu sinfani. Kata para ulama-ulama kita, al-imanu sinfani. Iman itu dibagi dua bagian. Fanisfu fi syukri, fanisfu fi sabari. Separuh dari iman tersebut ada dalam sifat syukurnya manusia. Fanisfu fi sabari, dan separuhnya lagi berada dalam sifat sabarnya. Jadi jika kita melihat amal ibadah manusia yang hari ini ada di sekeliling kita, kebanyakan dari manusia tersebut melakukan sebuah ibadah yang namanya ibadah sirriyah, ibadah yang sama sekali tidak tampak. Ada macam ibadah yang dia tampak, yang disebut dengan ibadah al-jawarih, bergerak. Seperti kita sholat, seperti kita sedekah, seperti kita berzakat, bahkan naik haji. Itu semua adalah ibadah yang tampak dalam diri kita, artinya bisa dilihat oleh kasat mata. Akan tapi para ulama juga menjelaskan, tapi kebanyakan manusia beribadah adalah ibadah sirriyah, yaitu ikhlas, sabar, dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ibadah yang sering kita lakukan jika kita tidak merasakan bahwasanya ibadah yang paling banyak dilakukan manusia adalah ibadah-ibadah yang tidak tampak atau ibadah sirriyah tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Syukur ini adalah satu sifat yang dimiliki oleh Luqman, bukan hanya seorang Luqman, tetapi juga dimiliki oleh para nabi, para rasul yang lain, yang salah satunya adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sebagaimana dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat syukurnya Nabi Nuh, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Ketika Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para pengikutnya, bersama para kaumnya, kata Allah Subhanahu wa taala, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Nuh membawa para kaum yang sekiranya dia suka sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak di situ juga, innahu kana 'abdan syakura, bahwa sungguhnya Nabi Nuh tersebut juga orang yang suka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan tentang sabar dan syukur dalam hadisnya yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, ajaban li amril mu'minin, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin tersebut, in asabathu khairan syakara fakana khairul lah. Jika sekiranya seorang muslim itu atau seorang mukmin itu tertimpa atau mendapatkan sebuah kebaikan, syakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairul lah, dan itu sangat baik untuknya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Luqman, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Jika sekiranya syukurnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga untuk dirinya sendiri pula. Fa in asabathu dharra sabara fakana khairul lah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika sekiranya ada manusia mendapatkan sebuah musibah, sabara, lalu dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairul lah, dan itu pun juga baik untuknya. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, jika kita memahami makna sabar dan syukur ini lebih dalam lagi, maka tidak akan ada orang di dunia ini yang akan menjalankan atau melakukan sebuah akhir hidup yang dinamakan bunuh diri. Kita bisa melihat ada seorang dokter saraf. Dokter saraf ini meneliti orang-orang yang suka bersyukur dan orang-orang tidak suka atau bahkan tidak pernah bersyukur.
Bahkan Dr. Syaraf ini menjelaskan bahwasanya hasil penelitiannya, orang yang sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari segala macam penyakit, termasuk penyakit hipertensi, jantung dan lain-lainnya. Karena jika orang itu sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun, dan menerima keadaan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana apapun. Itulah salah satu bentuk kenapa Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita bersyukur, agar supaya kita senantiasa diberikan kesehatan. Bahkan dokter tersebut menyampaikan bahwasanya jika orang itu sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan masa atau usia yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Artinya dipanjangkan umurnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya, menjadikan diri kita sebagai abdan syakuro, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kita di waktu lapang ataupun maupun waktu sempit, itulah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita jalankan bahwasanya syukur itu adalah baik dan sabar itu juga baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih di dalam surah Luqman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Yang artinya, dan ingatlah tatkala Luqman menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah sekali-kali engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innasyirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah sesuatu dosa yang sangat besar. Ikhwani fillah rahimakumullah. Secara tidak langsung kita bisa melihat bahwasanya Luqman menasihati anaknya agar supaya tidak berlaku syirik, tidak berlaku untuk menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sebuah pesan yang ada di situ. Pesan itu adalah pendidikan seorang anak itu dimulai dari ayahnya. Karena di ayat-ayat yang lain, tatkala Yakub alaihissalam ketika ia hendak meninggal, Yakub bertanya kepada anak-anaknya, wahai anakku, setelah aku nanti meninggal, apa yang akan engkau sembah? Siapa yang akan engkau sembah? Maka berkatalah anak-anaknya, kami akan menyembah Tuhannya Ibrahim dan juga Tuhan pendahulu kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu bentuk menanamkan pendidikan kepada anak-anak kita. Tetapi Luqman mengatakan bahwasanya janganlah engkau buat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di situ dijelaskan seorang anak dimulai dari orang tua, terutama ayah, bukan seorang ibu. Yang ada pada selama ini adalah tatkala orang tua, terutama ayah, bekerja di luar, pendidikan diserahkan kepada seorang ibu. Maka hal itu adalah sesuatu konsep yang keliru. Al-Quran menjelaskan bahwasanya pendidikan anak dimulai dari ayah, dan itu dijelaskan oleh Nabi Yakub dan juga Luqman. Maka perlu kita ketahui bersama, tatkala kelak kita sebagai ayah ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua pertanyaan. Apa dua pertanyaan itu? Dalam hadis Nabi yang sangat panjang, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya akan ditanya ayah atau bapak-bapak dalam pendidikan anaknya, wa an umri fima afna, wa an syababi fima abla, wa an amri fima afna. Ketika anakmu sudah masuki masa muda, dikemanakan usia anak mudamu dulu? Wa an syababi fima abla. Dan ketika anak mudamu sudah berkembang, sudah produktif, diarahkan kemana anak mudamu itu? Jika anak-anak kita tidak mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu Al-Qur'an, tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan ini, apa yang akan kita jawab? Banyak di antara anak-anak kita tidak mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada anak-anak di antara kita yang juga meninggalkan sholatnya, atau bahkan orang tua tidak peduli dengan ibadah anaknya. Apakah anak saya sudah sholat? Apakah anak saya bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna?
Apakah anak saya bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala? Jarang sekali ada orang tua bisa memikirkan hal tersebut. Maka mulai hari ini seorang ayah jika masih memiliki seorang anak, silahkan dikontrol anaknya. Kita didik anak-anak kita. Kita kenalkan kepada anak-anak kita siapa Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita kenalkan kepada anak-anak kita. Banyak di antara anak-anak kita yang terlena tatkala mereka memegang sebuah gadget, lalu kemudian mereka lebih memperdulikan permainan-permainan online daripada panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita benahi anak-anak kita benahi ibadah anak-anak kita. Jangan sampai kita tatkala menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan dua pertanyaan, wa an umri fima afna. Engkau kemanakan usia anakmu dahulu ketika masih di dunia? Wa an syababi fima afla. Engkau kemanakan anak mudamu dulu ketika masih di dunia? Kita bersyukur jika sekiranya anak kita ada yang masuk dalam pesantren, dalam proses menghafalkan Al-Quran atau pelajaran-pelajaran yang lainnya. Insya Allah mereka akan selamat dunia dan akhirat. Akan tapi jika anak-anak kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mendatangi masjid atau bahkan tidak pernah melakukan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanda tanya besar bagi orang tuanya. Kelak di akhirat akan apa yang diberikan jawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan ayat yang terakhir adalah wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada para manusia untuk berbuat baik kepada orang tua, bapak dan ibunya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya lah yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah. Wahnan ala wahnin, dan bertambah lemahnya tersebut, ibunya pun merasakan sebuah kelelahan. Wa fisaluhu fi 'amaini, dan tatkala ibunya tersebut sudah melahirkan, dia harus menyusui selama 2 tahun berturut-turut. Anishkurli, maka kata Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepadaku, kepada Allah. Wali walidaik, dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, dan hanya kepadakulah engkau semuanya akan kembali. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada ayat yang terakhir ini adalah satu pesan bagi kita seorang anak yang masih memiliki orang tua, yang masih memiliki ibu dan bapak. Jika sekiranya ada orang tua kita yang berada jauh di luar kota atau bahkan di luar pulau, kita wajib memiliki sifat berbakti kepada orang tua kita dalam rangka untuk memenuhi penuhan Allah Subhanahu wa taala. Karena dahulu pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang anak muda datang dari Yaman menuju ke Madinah. Pada suatu hari anak tersebut berjalan kaki dari Yaman ke Madinah. Tatkala sampai di hadapan Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan bahwasanya dibuka sebuah pengumuman untuk melakukan sebuah peperangan atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala sampai pada Rasulullah SAW, pemuda ini mendaftarkan dirinya, "Ya Rasulullah, aku datang kepadamu untuk memenuhi panggilan jihadmu." Lantas Rasulullah SAW bertanya, "Wahai anak muda, apakah engkau memiliki orang tua di rumah?" "Ya, aku punya seorang ibu." "Pulanglah engkau ke rumahmu dan berbaktilah kepada orang tuamu." Maka dalam hal ini jihad pun bisa ditunda dikarenakan berbaktinya seorang anak muda tersebut kepada ibunya. Maka Rasulullah SAW juga pernah ditanya oleh salah seorang pemuda, "Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kata Rasulullah SAW, "As-salatu ala waktiha." Yang pertama adalah salatlah pada waktunya. Lalu kemudian apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidaini, berbakti kepada orang tua. Lalu apa lagi ya Rasulullah? Tanya pemuda tersebut. Yang terakhir adalah al-jihadu fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka dalam hal ini kita bisa mengetahui bahwasanya kedudukan berbakti kepada orang tua lebih tinggi daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita yang masih memiliki orang tua
kita berbakti kepada orang tua kita yang apabila orang tuanya sudah meninggal, mari kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal, bila sekiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menempatkan orang tua kita di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fillah rahimakumullah, sebagai penutup pada khutbah kedua ini, sebagai kesimpulannya, mari kita sebagai ayah, kita sebagai orang tua, khatib mengingatkan kembali bahwasanya mari kita kenalkan anak-anak kita arahkan anak-anak kita kepada jalan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengetahui bahwasanya di akhir zaman ini banyak orang yang salah menjadi benar, sedangkan yang benar bisa jadi salah. Banyak di antara mereka yang sudah melepaskan agama Allah ini hanya demi keinginan yang ada di dunia ini. Oleh karenanya mari kita jaga anak-anak kita benahi akidah anak-anak kita benahi agama anak-anak kita, dan itu pun menjadi investasi kita ketika kelak sudah tidak lagi berada di dunia ini. Maka anak kita lah yang akan mendoakan kita agar senantiasa diampuni dosa-dosa kita semua. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita tutup dengan doa pada kesempatan hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qarib mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.